Knowledge hari ini, eh, topik yang saya angkat adalah dengan judul modifikasi sistem kontrol di fase commissioning. Commissioning adalah fase terakhir di dalam proyek EPC. Di dalam prosesnya biasanya ditemukan beberapa atau bahkan banyak masalah yang harus kita benahi. Nah, modifikasi sistem kontrol ini adalah salah satu bagian dari proses perbaikan masalah tersebut. Dokumentasi contoh modifikasi perubahan sistem kontrol yang telah dilakukan dalam proyek akan saya tampilkan dalam presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Santika. Saya alumni Teknik Fisika Angkatan 97. Setelah lulus dari Teknik Fisika ITB, saya bergabung dengan Tripatra sebagai Instrumen Engineer tahun 2003. Kemudian saya telah bergabung ke beberapa perusahaan dan beberapa proyek, di antaranya Chevron, Disconi, Technip, Sinop, PHE, Eni, dan sekarang saat ini saya bekerja di McDermott sebagai posisi Senior Instrumentation and Control Engineer sampai dengan saat ini. Proyek yang akan saya ambil contoh dalam presentasi ini adalah proyek yang telah kami selesaikan terakhir ini 2022 tahun lalu, yaitu proyek TIRA Redevelopment Proses Platform. Sebagai latar belakang saya ceritakan terlebih dahulu. Proyek ini kliennya adalah Total Energy Denmark, kontraktornya kami McDermott International. Lokasi fasilitas ini di North Sea, Denmark. Dalam kompleks TIRA ini ada dua, yaitu kompleks TIRA East sama TIRA West. TIRA East itu terdiri dari TEG, TIRA East J, CPP, Central Processing Platform, yaitu yang ini, yang saya tunjukkan ini. Kemudian TIRA East H, TH, Living Quarter, yaitu di sini. Ini Living Quarter, termasuk Central Control Room berada di sini. Kemudian ada TIRA East C dan TIRA East B, ini Wellhead Platform. Ini dua ini, TIRA East Wellhead Platform. Kemudian ada TIRA East E, yaitu Riser Platform. Ini incoming dari fasilitas lain masuk ke sini. Kemudian juga ada TIRA East West, ya konsepnya sama, ini di West, dia kurang lebih isinya ada TIRA East C, TIRA East B, sama TIRA West C, TIRA West B, dan TIRA West E untuk riser. Nanti semua kontrolnya masuk ke TIRA East. Nah, saya sendiri assignment tugas di TIRA East G, ini Central Processing Platform. Sebagai informasi, TIRA East
G ini memproduksi gas, memproses gas dengan terkait kondensat dan air yang dihasilkan dari beberapa ladang satelit di area tersebut. Juga produksi sumur lokal yang dari Taira, dari Wellhead platform ini. Kemudian ada gas dingin dari ladang Harap sama gas dehidrasi dari ladang Dan and Halfdan. Dia masuk lewat riser ini. Produk output dari Taira is G ini, atau kita singkat TG, TGCP, TGCPP berupa gas kering dan kondensat stabil yang akan diekspor ke tujuan berikutnya untuk proses pengolahan lebih lanjut. Kapasitas produksi untuk gas 300 MMS CFD, standar million standar cubic feet per day. Produksi kondensatnya 40.000 barel per day, dan ada produksi airnya 115 barel water per day. Kendala dalam mengeksekusi proyek ini mungkin dialami dengan kita semua, karena ini dieksekusi ketika ada COVID-19. Jadi saat terjadi COVID, nanti ada yang sebagian harus bekerja di rumah karena tracing positif tidak bisa bekerja. Kemudian kita komunikasi dengan vendor pun responnya lambat karena mungkin di sana juga mereka mengalami gangguan COVID-19 juga material-material yang pengirimannya terlambat. Berikut struktur organisasi untuk mengeksekusi proyek ini. Sebelumnya ini saya tampilkan 3D model dari TG Central Processing Platform ya. Kurang lebih detailnya seperti ini. Ini ada bridge ke TEH, living quarter, serta control room. Ini bridge ke TC untuk ke wellhead platform. Proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja dengan berbagai bidang posisi, disiplin keilmuan, dan keahlian. Untuk seperti ini ada HSE, Engineering, Construction, Quality, dan Compression Departemen, dipimpin oleh Project Director kita. Untuk engineering sendiri nanti ada terdiri dari beberapa disiplin. Seperti biasa ada proses, piping, instrumen, electrical, structure yang memiliki perannya masing-masing. Saya sendiri sebagai instrumentation and control engineer, secara umum tugasnya memberikan dukungan teknis mengenai instrumentasi dan kontrol dalam proyek. Caranya kalau dalam fase commissioning ya kita sering-sering berkomunikasi dengan disiplin lain, dengan tim construction, tim commissioning, dengan klien, dengan vendor untuk memberikan solusi teknis. Outputnya berupa respon site query. Nanti di slide berikutnya akan kita berikan contohnya. Terus kita juga menyediakan gambar markup garis merah atau red line markup. Kemudian kita juga mempersiapkan dan meninjau manajemen perubahan atau manajemen of change, istilahnya MOC, sesuai dengan kebutuhannya. Nanti juga akan kita tampilkan di slide berikutnya. Ini adalah sistem arsitektur dari IC
SS untuk TG CPP. Nah, pengendalian operasional, pemantauan dan pengawasan kompleks platform dari Taira ini termasuk satelit ya seperti TG, TEC, TEB, dan Taira West CB, dan ini harus dilakukan dari operator operating operator working station OWS, yang posisinya ini kalau di atas, paling atas ini TH CCR. Kemudian ini adalah TG CCR. Kalau di TH ini seperti kita lihat ini ada banyak operator working station sama engineering working station. Dia komunikasi dengan controller yang kita pasang di TG. Di TG ini ada dibagi dengan 3 bagian sistem. Yang pertama itu SCADA system, ESD system, dan fire and gas system. SCADA total I/O kita 4.369, ESD ada 1.875, fire and gas kita ada 1.237. Total hardware I/O kita mencapai 7.481, belum termasuk serial communication kita, analog dan digital itu totalnya 4.111 dari package third party package. Merek kita yang gunakan untuk project ini kita pakai Siemens PCS controller S7-400 400H untuk yang SCADA ya. Kalau yang ESD Barangesnya kita pakai S7-400FH. Yang ESD Barangesnya safety systemnya kita sudah bersertifikasi TUV dan memenuhi semua persyaratan keselamatan hingga SIL 3. Komunikasi di level dari controller ini ke I/O kita pakai Profibus. Kemudian kalau dari antar controller ini yang merah ini kita pakai Ethernet. Sementara dari yang package komunikasi ke controller kita pakai serial communication Modbus. Seperti kita lihat di sini controller terpasang di TEG. Nah, dari TEG lewat bridge yang tadi, lewat jembatan, kita tarik fiber optik ke remote I/O kita yang dipasang di wellhead platform TC, TB, dan TE. Ini remote I/O semua. Sama ke yang Taira West juga remote I/O, tapi kita lewat fiber optik. Konversi fiber optik, komunikasinya tetap Profibus. Next. Kita udah masuk ke modification. Ada istilahnya yang namanya modpack atau singkatan dari modification package. Ini tuh berupa sekumpulan pekerjaan. Biasanya terdiri dari beberapa VOR seperti ini, ada VOR 26, 32, 29. Pekerjaan ini untuk dilaksanakan oleh
vendor kita Siemens di yard fabrikasi setelah FAT. Jadi modpack ini disiapkan oleh vendor Siemens dan direview oleh kita engineering untuk memastikan lingkup kerjanya sudah terpenuhi. Kenapa ada VOR? VOR ini ya ini terjadi karena dinamika dari proses engineering kita. Bisa jadi waktu FAT belum terakomodasi, atau biasanya kalau kita mau ada FAT berapa bulan sebelumnya, dokumen dan data harus freeze terlebih dahulu seperti IO, PNID, baru berdasarkan yang data freeze itu yang acuan kita untuk melakukan FAT. Tapi seringkali setelah itu mungkin ada perubahan penambahan yang belum terakomodasi, sehingga ya jatuhnya ada penambahan, perlu ada modpack ini karena ada penambahan yang harus diakomodasi juga pada akhirnya, sehingga nanti vendor kita Siemens waktu sampai di fabrication yard, waktu fase konstruksi memulai instalasi modification pack ini. Kita ambil contoh VOR 32. VOR ini ceritanya adalah pemasangan 4 buah rotation speed monitor seperti gambar berikut. Jadi waktu pelaksananya ini belum terakomodasi. Kita next ke halaman berikutnya. Kurang lebih ini adalah dari lapangan kita ada speed sensor dari fan. Ini kalau nggak salah fan-nya HVAC. Ada fan speed low. Jadi ketika rotationnya low, memberikan alarm ke SCADA kita. Nah ini perlu sementara di sisi SCADA kita adalah digital input, sementara inputnya adalah berupa frekuensi. Jadi adanya rotation speed monitor ini, dia ini untuk memantau kondisi sinyal digital di area yang berbahaya dengan membandingkan frekuensi input dan frekuensi yang diprogram oleh kita di sini. Set pointnya misalkan frekuensinya di bawah sekian, maka outputnya dia berupa relay kontak yang masuk ke digital input di ICSS. Seperti terlihat di modpack ini, nanti isinya kurang lebih banyak red markup atau gambar-gambar yang menceritakan bagaimana pemasangan komponen ini, termasuk blok terminalnya, kabel, dan terminasinya. Ini misalkan dia kan perlu power, terus ini terminasi dari komponen ini, speed monitor ini ke digital input, sementara ini sinyal sensor dari lapangan masuk sini. Ini contohnya gambar yang sudah terpasang, ada 4 buah. Nah, ini sudah terpasang. Ini dilakukan ya sebelum fase commissioning sebenarnya. Jadi setelah FAT, equipment sampai di lapangan, persiapan untuk site acceptance test, sambil pas pengerjaan modpack ini.
Berikutnya adalah istilahnya permasalahan yang muncul di lapangan saat konstruksi commissioning dituangkan dalam bentuk short query seperti contoh berikut. Short query ini dibuat oleh tim konstruksi dan tim commissioning dan dikirimkan ke tim engineering untuk dianalisa dan mendapatkan solusi. Nanti tim engineering merespon uh, dengan memberikan solusi modifikasi yang diperlukan, dilengkapi dengan redline markup-nya. Kita ambil contoh ya, ini set query nomor 0876. Ini terjadi ketika fase commissioning. Kalau kita baca during loop check, smoke detector, fire zone 235, reset push button untuk menormalkan alarm tidak bekerja. Ternyata software konfigurasi tidak sesuai dengan hardware configuration. Kemudian ada inkonsistensi dari assignment instrument IO list dan instrumen interface list. Ini inkonsistensi dokumen. Nah, nanti SQ ini perlu kita jawab oleh engineering. Ini saya capture juga responnya. Ya, setelah kita investigasi oleh engineering, ternyata individual relay dan wiring dan DO sudah ada untuk 30 smoke detector. Tapi ini yang di fisikalnya, di wiring. Di logiknya sementara hanya ada 6 untuk fire zone. Jadi ada mismatch-nya di situ, missing action. Gimana caranya satu HMI, ini push button di HMI, bisa mereset ke grup smoke detector. Nah, jadi power reset push buttonnya ada 6, tapi smoke detectornya ada 30. Jadi setelah dianalisa, kita ada dua opsi nih. Satu, software modification, tapi wiring tidak berubah. Jadi modifikasinya di software. Nanti satu HMI push button ketika ditekan otomatis mendeliver beberapa DO ke relay-relay yang perlu dieksekusi, atau wiring modification, softwarenya nggak berubah. Jadi kalau dalam hal ini kita bermainnya di wiring. Nah, nanti multiple relay ini di wire secara paralel. Jadi ketika satu DO, beberapa relay tereksekusi. Setelah diskusi dengan klien commissioning, maka engineering memutuskan bahwa pilihan kedua yang dieksekusi, terlampir redline markup yang diperlukan. Nah, jadi case-nya kurang lebih layoutnya seperti ini. Jadi fire zone itu mewakili satu area atau satu ruangan tertentu. Dalam fire zone itu bisa terdiri dari beberapa smoke detector. Contoh ruangan fire zone 232 yang ini ada tiga smoke detector, 1, 2, 3. Kemudian ada ruangan baterai room yang ini dia fire zone 235. Ada 3 smoke detector, 1, 2, 3. Nah, ketika smoke detector ini mendeteksi asap di dalam ruangan, maka dia akan mengakibatkan alarm.
alarm ini posisinya akan terkunci atau latching istilahnya, meskipun asapnya udah hilang. Jadi kalau begitu ada asap, detek alarm, begitu asapnya hilang, dia posisinya ngelok gitu, alarm terus. Nah, supaya bisa clear, normal kembali, caranya di reset. Nah, itu yang tadi yang jadi kendala itu, resetnya nggak bekerja. Di sini fire zone reset, tombol resetnya kan per fire zone. Jadi satu tombol reset fire zone 232, dia mereset 1, 2, 3, walaupun yang detect yang satu aja misalkan ya. Satu tombol reset, satu fire zone reset. Case-nya seperti itu. Nah, ini contoh data markup yang kita berikan. Nah, kalau kita lihat nih gambarnya, ini digital output sebelumnya nih. Satu DO masuk ke satu relay untuk smoke detector tertentu lah. Ini satu DO, satu relay, satu DO, satu relay. Jadi dari 30 smoke detector yang kita punya masing-masing nih. Jadi modifikasinya mau main di software atau mau main di hardware. Kita pilihnya di hardware. Jadi sekarang modifikasinya ini kita hijau tuh delete ya. Ini power reset dari HMI, ngeluarin sinyal DO. Dia mendrive relay ini, di paralel mendrive relay ini, jadi secara bersamaan dia mendrive, misalkan ini ke halaman berikutnya. Jadi satu tombol reset ini secara wiring akan mendrive untuk kasus yang tadi misalkan 3 relay dalam satu fire zone. Nah ini IO list-nya, maka ada modifikasi yang harus kita, red maka harus kita lakukan. Misalkan contoh, push button tag nomornya sekian, maka hardware-nya, type-nya kan DO output. Ini DO output DO tipe 40F, wire-nya 2 wire, total load-nya ini relay watt-nya berapa, NDE itu normally di energize. Jadi ketika normal tuh dia 0, ketika di push dia ngasih sinyal 1. Nah, ketika dia ada perintah, langsung tiga relay ke smoke detector ini. Contoh ini relay untuk smoke detector 012 24013, ini 012 2409, dia secara bersamaan reset. Misalkan udah kita reset tapi smoke-nya masih ada, ya nanti dia detect lagi lagi berarti. Jadi dia akan kembali ke normal ya, dengan catatan memang smoke-nya udah nggak ada, baru kita bisa reset. Next, short query lagi. Kali ini case-nya berbeda. Short query 01144. Ada judulnya End of Line Resistor untuk VESDA. Nah ini berasal, ini case-nya datang dari commissioning juga. Berdasarkan FPGA list, VESDA confirm signal connected to AI, analog input. Akan tetapi di sisi panel, VESDA panel, VESDA itu very early smoke detection apparatus ya. Only digital signal relay are provided tanpa end of line. Ini menyebabkan external fault di HMI. Kemudian kita
engineering response as further discussion with commissioning. Sebenarnya ini kita sempat ada beberapa trial error sih. Jadi coba unofficial kita udah komunikasi dan commissioning, coba tes pakai resistor sekian sekian, coba pakai konfigurasi sekian sekian. Akhirnya kita berhasil di satu nilai tertentu. Jadi as per the discussion commissioning, setelah diskusi to have loop untuk mendapatkan loop monitoring function untuk short circuit dan open circuit, resistor 4,7K sama 1K harus dipasang di VESDA panel. Tidak perlu ada modifikasi di sisi kontrol sistem ya. Hanya di sisi field device. Dalam hal ini VESDA panel. Dan telah markup loop diagram termination terlampir. Ini saya capture salah satu loop diagramnya. Jadi intinya kita nambah resistor di ujung sini 4,7K sama 1K. Sama ini di sini ada sih, di dalam panel tuh, panelnya FGS tuh udah ada 500 ohm. Nanti detailnya di slide berikutnya. Jadi kita lihat ya, kendalanya tuh ICSS analog input, VESDA-nya digital out, digital gitu kan. Ya nggak bekerja lah waktu di testing. Jadi, nah ini case-nya seperti ini kan, dari kurang lebih ya. Ini normally open, normally close, ini common. Jadi dia digital dari lapangan itu, dari VESDA panel itu jadi digital aja. Kontak, tidak kontak, kontak, tidak kontak. Kemudian biasanya nih, kalau ada fungsi line monitoring, kita tuh pasang resistor seri satu lagi paralel. Tapi untuk bisa mencapai ini, perlu satu spare terminal. Kalau kita di manual call point seperti itu biasa, device itu biasanya ada. Tapi kebetulan nih di PESDA ini benar-benar cuma 3 ini aja terminalnya, 1, 2, 3. Kalau ini kabel dari lapangan plus ini minus ke sini. Kalau kita pasang paralel di sini, seri di sini, ya kita butuh spare terminal ini. Kalau nggak ada spare, ya nggak bisa konfigurasi yang umum ini. Jadi akibatnya kita makanya kita kemarin trial error, kita dapatnya solusi seperti ini. Jadi kita pasang yang 4,7K di sini, yang 1K-nya di sini. So, ini solusi finalnya ini. Cara kerjanya gimana? Nah, kemarin tadi itu kan software nggak ada perubahan nih. Jadi di software ini line break fault. Dia kan software ini analog input ya. Kalau dia detect di bawah 4 mA, dia line break fault alias line-nya terputus, ada fault. Entah kenapa gitu kan. Pokoknya di bawah 4 mA. Terus antara 4 sampai 8 mA dia kondisinya normal, tidak ada apa-apa, no alarm. Kemudian alarm di 8 sampai 20 mA. Kemudian kalau di atas 20 mA short fault. Berarti kabelnya short, antara positif negatifnya ada yang short di sepanjang perjalanan dari sistem ke field. Nah, wiring ini kan harus match dengan logikanya di software. Makanya solusi akhir ini dapatnya seperti ini. Contoh nih, open circuit. Berarti keputus. Kalau ini keputus, kita putus aja misalkan. Putus. Berarti hambatannya tak terhingga kan.
Kalau ini kita sinyal 24 volt dibagi 1/3, maka pembacanya 0 miliamp. 0 miliamp. 0 miliamp ini di bawah 4 miliamp. Berarti bekerja nih logikanya antara wiring sama software. Kemudian kalau normally close, posisi common ke NC itu normal. Jadi routing kalau ketika normally close, routingnya dia dari 500, resistannya ya 500 4,7K, dia ke sini. Ini tanpa hambatan. Balik ke fire and gas. Makanya 24 volt dibagi 500 tambah 4,7K, dapatnya 4,6 miliamp. Berarti masuk di range-nya software. Berarti logikanya berjalan. Kemudian ketika alarm nih, posisi kontaknya di NO berdasarkan VESDA manual ya. Maka ketika kontak ke NO, routing arusnya kan berarti belok sini kan. Nggak mungkin ke sini karena ada hambatan. Ke sini, jadi 500, ke sini NO. Ini kan ke sini kontak, berarti lari ke sini 1K, kembali ke fire gas. Berarti nilainya 500 tambah 1K, 24 volt dibagi 1,5K, kurang lebih 16 miliamp. Masuk range-nya logic software. Terakhir adalah short circuit. Kalau kita ini short, kabelnya kita kotak aja. Berarti yang dia baca, kontak di sini, yang dia baca 500 ohm. 24 bagi 500, 48 miliamp. Nah, itu di atas 20 miliamp. Nah, dengan solusi ini, maka sekarang lainnya bekerja, line monitoringnya dapat, sinyal di SMA juga dapat. Nih, ketika kondisi normal ya normal, nggak ada alarm. Ketika waktu setelah kita testing ya, kondisi alarmnya dapat. Gitu. Ini contoh, ini aktual instalasinya ya. Jadi dia di sini kasih resistor untuk mencapai fungsi yang kita inginkan. Nah, itu set query. Nah, dari project ini kalau di total set query-nya kita ada 1450. Ini dari semua disiplin. The structure, piping, mechanical, electrical, architectural, instrumental, process, ini common, general. Jadi kita sendiri untuk instrumen dapat 222 set query yang harus kita respon. Itu tadi kita kasih contoh yang 2 ya. Nanti mungkin di depan ada lagi. Dari 222 itu banyaknya tentang apa sih ya? Ini topik-topiknya kurang lebih yang permasalahan yang kita hadapi di commissioning itu yang harus kita modifikasi, yaitu perbedaan range atau unit instrumen di lapangan dengan HMI. Ini waktu loop test misalkan di transmitternya 0 sampai 100 PSI, tapi di SMI 0 sampai 200. Nanti yang benar yang mana? Nah, itu kan harus kita pelajari dan ya nanti kita respon juga ke tim commissioning. Oh, yang diikuti range sekian atau unitnya yang benar sekian. Kemudian juga perbedaan nilai alarm set point antar dokumen, proses, vendor. Nah, ini termasuk banyak juga, apalagi yang dari vendor. Karena dari vendor ini mungkin ketika dia update PNID, dia update lagi, terus dia merubah lagi alarmnya di misalkan
Sebelumnya 60 naik dia ke 70, tapi eh, alarm database kita belum berubah gitu kan. Itu bagian dari dinamika engineering sih. Jadi eh, tapi ketahuannya nanti pas commissioning, pas wah ini kok beda gitu kan. Nah, nanti kita harus respon juga mana yang benar. Kemudian ada kasus kayak ini kontrol PNID, kontrol PID controller ya, direct atau reverse, ketukar-ketukar. Misalkan harusnya direct, direct itu kan ketika pengukuran proses meningkat, maka output ke elemen akhir juga meningkat. Jadi searah direct. Kalau reverse kan prosesnya meningkat, maka output ke elemennya menurun. Jadi kebalikannya reverse. Nah ini juga ada beberapa kasus yang kebalik. Kemudian eh, contoh kasusnya ini sinyal analog itu aktif pasif. Nah ini banyak juga nih. Misalkan eh, di lapangan kita desain aktif padahal sebenarnya pasif. Ya aktif ini kan loop power, jadi powernya dari kita ICSS. Jadi kalau pasif ini powernya dari field. Jadi ini harus ditukar-tukar lah. Ada juga kasus digital, misalkan NO, NC, posisinya ketukar, atau logiknya normally energized atau normally de-energized. Nah, ini ada banyak juga kasus-kasus yang kayak gini, ketahuannya pas commissioning juga. Karena pas dites baru ketahuan. Kalau ketika konstruksi, ya nggak ketahuan sih. Karena kebanyakan kasus-kasus yang menyangkut sistem kontrol ini, ya ketahuannya pas commissioning, waktu testing. Ada juga ini yang sinyal AS atau non-AS. Jadi misalkan ini agak rumit juga nih karena urusannya seperti kita tahu kan AS ini kabelnya biru, non-AS hitam. Jadi kalau ada package vendor waktu di sana awal dia ngasihnya non-AS, proof di field device-nya, tapi waktu kita cek di lapangan ternyata AS. Ya bongkarlah dari awal gitu. Ada ya opsinya ganti device atau tarikan kabel berubah sampai ke sistem kontrol kita pun assignmentnya berubah IO-nya. Ada juga kegagalan katup failure position dari valve ya, valve open atau valve close. Ini juga ada. Banyaknya dengan package ini. Karena package ini, PNID package ini kurang teli lah dengan PNID kita ini. Ada perubahan yang nggak update juga. Terus yang lain-lainnya adalah perubahan software atau hardware yang contoh-contoh tadi sebelumnya dan nanti ada contoh-contoh berikutnya. Atau perbaikan dokumen atau gambar sesuai hasil konstruksi dan commissioning. Ini itu kasusnya misalkan ternyata contoh set point di lapangannya udah benar, tapi IOLIS kita perlu diupdate. Jadi nggak ada perubahan di sisi ke kontrol sistemnya, ya dokumen yang kita update. Dan banyak lagi kasus kasus lainnya. Nah, next kita masuk ke manajemen of change atau manajemen perubahan MOC. Nah, tadi yang kita bicara set query itu hampir setiap SQ yang telah kita respon, maka MOC akan dibuat untuk diimplementasikan di sistem kontrol. Jadi SQ itu baru kita respon kan, tapi belum dieksekusi di lapangan. Jadi hampir semua SQ
pasti dibuat emosinya, tapi ada yang tidak ya. Contohnya yang tadi hanya update dokumentasi saja, berarti kan sisi di lapangannya sudah oke. Nah, kalau SQ ini mungkin hanya masuk ke internal kontraktor aja. Jadi, nah kalau MOC karena udah implementasi ke lapangan, ini harus dapat approval dari klien sebelum implementasi. Jadi ya, kurang lebih emosi ini isinya ya ada covernya lah, bisa cover terus problemnya apa, proposal solutionnya apa, sesuai attachmentnya SQ yang SQ-nya kita. Jadi kurang lebih seperti itulah kontennya. Nanti kalau udah diimplementasikan di lapangan, maka hasilnya perlu kita tes, perlu kita verifikasi lagi kalau sudah oke. Contoh yang tadi, yang smoke detector, oh kita modif, tes, oh sukses berhasil, maka emosi ini kita close out, berarti sudah selesai. Nah uh, ini contoh MOC nomor 053. Ini simpel aja sih. Ternyata ditemukan bahwa manual call point untuk fire zone 231, 242, 243, 244 terdapat missing action. Jadi ada missing action di sini. Ini kan drawing cause and effect. Ini penyebabnya apa? MAC push button, outputnya apa? Nah, ini ke sini. Ada yang missing. Jadi kita update cause and effect-nya. Ini bukan reklam markup nih. Kalau ini harus naik revisi. Mungkin nanti diceritain kenapa sih harus naik revisi. Maka cause and effect berubah, terus nanti ada attachment dari emosi, maka kita implementasikan di lapangan, softwarenya kita update, terus kita tes, oke, baru kita close out. Ini simpel aja sih, kalau ketika push button ini ditekan, maka ngirim sinyal confirm manual call point ditekan, maka harus ngirim sinyal ke TH living quarter, TH WRP. Nah, jadi alarmnya jangan di TG aja, tapi harus lari ke platform tetangga. Ngasih warning juga alarmnya, itu aja. Nextnya MOC. MOC juga nih, MOC Management of Change. Tapi ada title tambahannya nih, Carried Overwork. Jadi carried overwork, COW. COW itu apa? Dia adalah MOC yang belum dikerjakan. Kenapa? Ya mungkin tidak sempat dikerjakan di publication yard. Maka harus dilakukan carry over to offshore. Ini harus kita dokumentasikan juga. Jadi yang ini juga berarti kan dikerjakan belum, maka di close out juga belum. Statusnya open. Kalau yang sebelumnya kan sudah close out, statusnya close. Ini statusnya open. Oke, kita kasusnya ini untuk yang emosi 207 ini adalah kegagalan kalkulasi IS, Intrinsic Safety Calculation. Ini ada VOR 77 juga. Nanti slide berikutnya ada penjelasan. Kenapa? FIT 57404 yaitu ini Brooks Variable Area Flowmeter. Diintroduce new external barrier karena ice calculation fail.
signal connected to IS module. Since the new barrier installed, we need to relocate to non-IS IO card. Kasimun harus melakukan assignment ke non-IS IO card yang baru, ke kabinet nomor sekian, rack sekian, slot sekian, channel nomor sekian. Nah, ini bagian dari emosi juga. Kenapa dia gagal? Kalau kita bicara intrinsic shape circuit, ada kriteria yang harus tercapai. Ini IS certified. Maka biasanya di sini ada IS barrier, tapi untuk produk Siemens ini dia sudah integrated. Jadi IO modulnya dia sudah IS juga. Makanya ini AI IS71H ini EXI. Jadi dia sudah IS juga. Jadi sudah ada bariernya di internalnya dia. Nah, kalau pakai kalkulasi yang saat ini, maka nanti ada value-value-nya nih. Ini ada field instrument, isolator, sama kabel. Nah, kriteria masing-masing ini nanti kalau baca di sertifikatnya kan kita ada apa namanya voltage output, uh, current output, power output, nilai kapasitan sama nilai inductance-nya, sama ini tipenya AXIA atau IBC. Nah, kriteria konsep AIS itu kriterianya adalah di sini bahwa maksimum tegangan arus atau daya dari keluaran isolator harus kurang dari maksimum tegangan arus daya yang diperbolehkan oleh instrumen di lapangan. Karena dia prinsipnya AIS itu kan limiting energy. Jadi selama energinya di bawah kriteria, maka dia tidak akan energi tidak cukup untuk men-trigger explosion di hazardous area karena energinya rendah. Nah, jadi tapi di sini outputnya Siemens ini dia nggak memenuhi karena arusnya dia lebih besar outputnya ke device di lapangan. Powernya juga, dayanya juga lebih besar. Voltage-nya sih masuk pas. Terus ada juga kriteria kapasitas inductance-nya dia sudah pas. Jadi karena itu kita harus cari solusi nih. Gimana caranya dia supaya bisa bekerja. Walaupun ini udah IS certified, sama-sama EXIB. EXIB kalau kalkulasinya fail, maka sebagai satu sistem intrinsic safe, ya dia gagal. Maka kita harus cari safety barrier lain yang bisa memenuhi kriteria itu. Jadi yang outputnya tadi yang gagalnya itu kan di current sama power ya. Jadi kita harus cari nih safety barrier lain yang di bawah itu. Ya ini cari, dapatnya brandnya STAL. Maka kita pasanglah di sini sebagai barrier. Tapi begitu kita pasang barrier, ini jadi non IS kan. Dari sini IS,
pasang barir, ke sini jadi non-IS. Maka harus dia assignment ke AI yang non-IS 41H. Kalau sebelumnya kan emang langsung ya IS sampai ke non sampai ke IS juga modulnya. Kalau ini karena kita pasang external barrier, maka harus direlokasi nih sinyal analog inputnya di kontrol sistem kita. Kita cari slot di ketemu di AI41H di sini. Kalau gambar dari lapangan kurang lebih sketsnya kurang lebih seperti inilah. Ini kan dari lapangan multi pair masuk ke terminal blok, keluar lagi dari CP20 keluar lagi masuk ke sini, pasang di sini, baru masuk ke IO modul. Loh, kenapa nggak langsung ke sini aja? Nah, jadi ini ceritanya yang 202 ini IS kabinet, yang 201 ini kan non IS kabinet. Jadi kalau langsung juga nggak bisa juga kan, karena multipairnya di sini. Dan ini multipair dari JB-nya vendor, package udah skip gitu. Jadi kalau kita relokasi lagi susah lah ya, effortnya lebih banyak, dan kita ngajuin ini ke klien gitu. Ini kan sebenarnya nggak baik juga kalau secara desain, tapi ini pengecualian nih, satu sinyal ini kita ya discuss dengan klien oke. Okay. Jadi kita ini solusi yang kita berikan. Nah, terus ya setelah pakai yang style ini kalkulasi, kita inputkan parameter-parameter AS-nya, maka hasilnya kalkulasinya sekarang lolos semua, pas gitu kan. Baru kita kasihlah retinal markup-nya di loop diagram bahwa dari field device ini masuk ke, sebelumnya kan langsung ke AI IS, sekarang dia masuk ke CP2002, terus dia masuk lagi ke 201, kasih AS barrier ini SSL taggingnya, kita kasih nama, baru masuk ke AI41A ini analog input non IS. Nah, kalau wiring terminationnya kurang lebih di dalam vendor seperti ini, dari FIT, keterangannya kabelnya multipairnya nomor sekian masuk ke terminal blok, terus dia keluar lagi lari ke 2001. Nah ini mas, ini kan 202 nih, ini 2022 202 balik ke 201 yang ini incomingnya, terus baru masuk ke SSL, terus masuk ke AI 41H. Ini rata markup untuk dieksekusi oleh teman-teman kita nanti di orang commissioning atau construction. Nah, tadi kita banyak juga contoh-contoh rata markup ya. Ini juga sama rata markup. Prosedur rata markup itu diperlukan untuk memastikan semua perubahan telah terdokumentasi. Dokumentasi yang baik itu idealnya ya harusnya semua informasi sudah terkumpul, terus datanya bisa diaudit, terus bisa diakses oleh banyak pihak, bisa terlacak. Misalkan kayak tadi SQ sekian, udah masih open, close, terus datanya valid juga. Kenapa? Karena mungkin banyak kejadian data markup ini tercecer ya. Misalkan ada kasus di construction, dia ngeluarin latar markup,
close, selesai. Terus nanti di fase inspection ada lagi data markup. Tapi, nah, kalau tidak di manage dengan baik oleh suatu prosedur, biasanya tercecer. Pengalaman, ya saya ada pengalaman juga seperti itu sih. Nah, jadi pembelajaran untuk next project-nya, ya jangan sampai seperti itu. Atau uh, satu orang ngeluarin data markup, terus tiba-tiba nanti keluarin lagi data markup revisi R1, sama-sama R1, tapi kontennya beda. Nah, itu juga jadi kendala juga nanti di lapangan. Ujung-ujungnya biasanya ngumpul di commissioning. Ketika commissioning, ini yang benar yang mana data markupnya? Kok ini sama-sama R1 gitu. Kejadian di kami juga kan. Maka ya itulah pentingnya prosedur gitu kan. Contohnya kalau kalau di drawing kita ngeluarin data markup, biasanya kalau udah keluar kita submit ke dokon R1. Maka berikutnya siapapun yang mau melakukan revisi harus ngambil dari situ, naikin lagi R2. Naikin satu lagi dari R3. Jadi kayak contoh ini R1. Terus kalau nanti ada revisi berikutnya R2. Kalau secara itu drawing ya, bisa seperti itu. Tapi kalau kayak database, contoh ini IOLIS. Kayaknya kalau ada perubahan aja satu di sini, saya submit, nggak praktis juga. Nanti R1, R2 bisa banyak. Sementara makanya untuk yang modelnya database, kita strateginya update-nya update continue, kita buat master database, nanti submit periodik mungkin sebulan sekali atau R1 kemana sih 2-3 bulan sekali lah. Nah kalau udah disubmit ke dokon nanti semua orang bisa akses. Jadi oh ini yang data terbaru. Ini ada remarknya SQ ini berubah gara-gara SQ sekian, SQ sekian. Ini ada perubahan, ini gara-gara SQ sekian. Nah ini harus terjaga nih data-data kayak gini. Kalau kalau enggak, jangan sampai ada informasi yang terlewat. Misalkan ya itu nanti ada perubahan yang kita nggak ketahui, maksudnya atau nggak tidak terupdate nanti dokumentasinya. Contoh ini untuk kontrol naratif. Kemarin ada ini SQ juga nih, emosi juga, perubahan logik. Maka kita markup sini revision 1, kemudian ada juga markup lainnya terkumpul, submit, masuk dokon, semua bisa akses dan datanya valid terjaga. Kemudian ya, ada lagi masuk lagi SQ emosi ya kita update lagi, ada perubahan di SD interlock seperti description ini ya naik lagi revision R2. Nah dengan begini nanti kalau dokumentasinya baik maka ya nanti pekerjaan juga mudah. Misalkan yang tadi carry over work, kalau tak ada dokumentasinya orang di lapangan di offshore nanti bingung ngerjainnya gitu. Kan bisa jadi orangnya beda yang melakukan. Kalau kita yang melakukan terus lanjut ke offshore, ya nggak apa-apa, kita tahu story-nya. Tapi kalau ganti orang baru nggak tahu. Nah itu kelebihannya ya, maksudnya dokumentasi yang baik itu ya itu bisa diakses banyak pihak, datanya valid, uh, terlacak, itu ya itu uh, ada revision 1, revision 2, terus statusnya emosi sekian sudah dieksekusi, emosi sekian belum close out. Itu nanti jadi KPI juga buat buat kita, misalnya engineering minggu ini SQ masuk 2, close out 1, open berapa. Nanti kita juga tiap minggu di audit, tiap minggu meeting, progresnya dikontrol. Jadi begitu ada satu SQ yang belum close, ini
ya nanti kan ditanyakan kenapa nih permasalahannya gitu. Dan kayak S-Build ini nanti ujung-ujungnya reta mahkamah ini kan ujung-ujungnya nanti pekerjaan S-Build. Contoh yang di bawah ini kontrol natif S-Build-nya saya sendiri yang buat sih. Jadi saya tahu oke lah nggak masalah. Tapi yang iOLIS ini kebetulan yang ngerjain orang lain. Nah, misalkan orang lain disuruh buat update S-Build, dia nggak punya bahan kan buat, loh nggak tahu ceritanya mana yang berubah. Padahal sebenarnya dokumennya ada semua. Ini udah ada, tinggal update aja gitu. Nanti yang ngecek pun, oh ya referensinya ada ini. Nah, itu pentingnya prosedur data markup lah. So kesimpulannya adalah commissioning proyek adalah proses untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen bangunan atau pabrik industri dirancang, dipasang, diuji, dioperasikan, dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan operasional pemilik atau klien akhir. Proses modifikasi mencakup prosedur untuk mengidentifikasi perubahan yang diusulkan, mengevaluasi dampaknya, serta mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan terkait. Nah ini yang terakhir nih, MOC, manajemen perubahan, dilaksanakan untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan cara yang terkendali dan sistematis, meminimalkan risiko kesalahan. Nah, ini yang penting, memastikan bahwa perubahan didokumentasikan dengan benar. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Andi atas paparannya ya, yang sangat detail ini ya di proyek instrumentasi ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini tadi ada yang kelewatan tadi saya lihat. Oh ini tadi ini dari Pak Arifin ya ini ya. Jadi Pak Arifin yang pertama itu bertanya, izin bertanya Bang, apakah IO-nya semuanya SIL 3 juga termasuk DI-DO-nya? Oke, Silakan. IO-nya, ya, IO-nya juga capable untuk SIL 3, termasuk DIDO. Oke, berikutnya dari Pak Hoirudin. Izin bertanya, ya, mengapa pada SQ INS 01144 pada saat desain tidak menggunakan modul digital input saja? Karena jika memakai modul analog input, seharusnya dari segi biaya lebih mahal dan dari segi programming lebih simpel. SQ 144 ya. Oke. Ya, Untuk ini desainnya fire and gas. Kalau fire and gas itu uh, dia harus ada requirement-nya, dia harus ada line monitoring. Jadi untuk bisa line monitoring, mau nggak mau dia harus analog input. Jadi memang requirement dari klien. Nggak bisa simple DI, harus ada line monitoring untuk mengecek kesehatan kabelnya ini dari sistem ke lapangan. Apakah ada short atau open break fault itu. baik. Berikutnya dari Pak Ramadhani. Pak Ramadhani Ikhlasul Amal. Untuk menghindari short circuit pada saat energize transmitter, apakah ada perlu penambahan komponen elektrik, Pak? Hmm, Sepengetahuan saya nggak ada case short circuit sih dalam.
Kalau jadi kalau artinya gini, transmitter itu nggak ada aksesoris tambahan untuk komponen elektrik. Kalaupun ada itu kayak surge arrestor aja, bisa pakai surge arrestor. Tapi kalau komponen elektrik lainnya nggak ada. Kenapa? Kalau dia short, makanya banyaknya pakai hard komunikasi. Jadi kalau ada short dia nanti ngasih kondisi eh, istilahnya eh, terdeteksi ada fault ke ke sistem. Kalau itu yang saya tahu sih. Jadi kalau nggak ada penambahan komponen elektrik lagi, Baik, memanfaatkan hardnya teknologi. baik. Berikutnya dari Pak Aulia Muhadi. Izin tambahan pertanyaan Pak terkait waktu untuk modifikasi ini butuh durasi berapa lama dari temuan harus modifikasi, site query, eksekusi hingga closing commissioning, Pak. Terima kasih banyak atas sharingnya. Sehat-sehat selalu. Ini case-nya tergantung kesulitannya. Jadi kalau contoh ada perbedaan range, perbedaan set point, itu sehari juga, 2 hari selesai. Kita ada set query, kita respon, langsung dieksekusi oleh teman-teman commissioning. Closing juga loadingnya tergantung. Prioritasnya kan commissioning. Apakah dia mau langsung eksekusi atau dia prioritinya, karena commissioning kan punya priority berdasarkan sistemnya mana yang mau di subsistemnya mana yang mau diprioritaskan. Ada juga yang butuh waktu agak lama. Ada juga yang 1 bulan, tapi tidak tidak prioritas saat itu. Jadi kita pun eh, nanti kalau dalam meeting mingguan eh, di, di di komen juga sama commissioning gitu. SQ ini kapan close nih? Kita butuh close dalam waktu minggu ini gitu. Kalau yang ini non prioritas. Jadi kita fleksibel juga dengan request dari commissioning. Kurang lebih seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Ramadhani Ikhlasul Amal lagi. Untuk prosedur commissioning on off control valve, ini on off valve nih ya. Bagaimana Pak? Apakah perlu menggunakan hard communicator? Terima kasih. Kalau untuk commissioning udah umum ya, kita harus pakai hard communicator. Kalau dia support hard gitu. Kalau on off kan prosedur commissioning ya tinggal di tes on off aja. Tapi kalau ada support hard ya dia bantu untuk kalibrasi oke. Okay. Intinya semua tools digunakan untuk kalibrasi. Kalau dia ada hardnya kita pakai, kalau tidak ya tidak perlu, nggak kepakai juga kan. Baik, berikutnya dari Pak Asrul Adam Ritonga. Apa perbedaan resistor 1K dipasang sebelum 47K dan setelah dipasang sesudah resistor 47K? Terima kasih. Apa perbedaan? Ini yang 1K ini. Oke, eh, nah ini gambar ini. Sebenarnya intinya intinya secara wiring kita harus menyesuaikan dengan softwarenya ini. Kan contoh ini norma harapnya 4 sampai 8, bisa aja 4 sampai 12. Jadi wiring ini kita harus simulasikan bahwa ketika terjadi normally close, nilainya berada di range-nya dia. Ketika normally open, berada di range-nya dia. Kebetulan ini logiknya seperti ini ya. Maka nilai-nilai ini diatur sedemikian. Kita trial juga kemarin pakai 4,7, pakai 10K, terus
ada sedikit trial lah gitu. Karena kebetulan di lapangan adanya yang ready stock saat itu 500, 1K, 47 sama 10K gitu kan. Jadi akhirnya ketemulah seperti ini gitu. Atau pakai, kalau kita buktikan secara matematis kan eh, masuk nih. Kalau tadi arusnya seperti penjelasan saya kan nilainya masuk semua gitu kan. Hmm, ini pertanyaannya kurang spesifik juga ya. Apa perbedaan 1K dipasang 1K dipasang sebelum 47K Atau sesudah? Gitu. Mungkin. sudah ya. Oke, intinya dicoba aja nah itulah namanya menganalisa ya. Eh, Kalau mau dipasang sebelum ya nanti coba simulasikan nih kondisi ini open normal, ketika ada short arusnya lewat mana gitu. Kita bisa ganti-ganti kok angkanya di sini, nggak harus. Contoh ini kan nggak harus 1K juga. Kalau saya kasih misalkan 8 ya, 8. Kalau ini saya kasih 2K aja, di sini 2K. 500 2K masih di atas 8 mAh kok gitu. Jadi eh, intinya analisisnya tuh kayak gitu tadi. Coba dikondisikan ketika open, berarti ini tidak ada hambatannya tak terhingga. Ketika close, routingnya kemana. Ketika open, routingnya kemana. Ketika short, ini kan pasti nempel. Jadi cuma 500. Bisa dicoba nilainya nanti. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ferdinand Rogabena. Izin bertanya Pak, itu angka 500 di gambar FNG itu apa Pak? Ini resistor juga sama 500 ohm, tapi posisinya Oh, di resistor ya. di varian gas panelnya. Kalau kita lihat ke, oh nggak ada di sini ya. Nah, kalau kita lihat loop diagram, ini 500 ohm di sini emang sudah terpasang oleh si Siemens-nya di antara eh, modul dan terminal blok. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ramadhani Ikhlasul Amal lagi nih. Dengan I/O ISD 1000 lebih, itu butuh berapa logic solver, Pak? Dengan kapasitas berapa I/O pada setiap satu rangkaian logic solver? Dan memakai logic solver tipe apa? Apakah Delta V? Kita butuhnya controller ya, logic solver itu controller ya. Ini ada, sebenarnya ini kembali ke manufaktur ya. Jadi karena ada tipe PLC yang compact, ada juga yang enggak. Jadi masing-masing punya kapasitas. Jadi jumlah kontrolnya nggak bisa kita yang tentukan. Biasanya nanti manufaktur yang tentukan, si vendornya sendiri. Eh, jadi berbeda antara satu brand dengan brand lainnya. Terus ini logic software-nya tipe apa ya? Tadi kita pakai Siemens nih. Ini Siemens seri S7-400. Ini controller, yang ini nanti ada communication module. Ini I/O modulnya, ini yang SCADA, ini yang safety warna kuning. Jadi ya ini yang SIL 3 tadi ini bisa sampai SIL 3 ya. Bisa sampai, tapi nanti mau
Eh, Seal-nya berapa tergantung safety instrument function-nya, shift-nya. Jadi setiap shift kan ada targetnya ya, beda-beda gitu. Tapi kalau si controllernya udah bisa sampai seal 3 ya dia udah enak gitu. Jadi tinggal main di field device sama final elementnya dia. Karena kalau yang namanya safety instrumented function ya, mulai dari field masuk ke kontrol nanti keluar ke final element, ini udah seal 3, ini misalkan seal 2, biasanya transmitter seal 2 sih. Yang ininya seal 1, maka satu shift ini pasti seal 1 karena bottleneck-nya ini misalkan output ke SDV ya, maka bottleneck-nya di sini pasti jatuh drop ke seal 1. Nah, prinsipnya si Siemens ini dia bisa sampai seal 3, jadi nanti tergantung shift-nya lah, shift-nya mau di berapa, dia bisa support sampai seal 3. Baik, di chatbox sudah tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung dengan mikrofon masing-masing. Kalau ada pertanyaan langsung, kami persilahkan. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Andi Santika yang sudah memaparkan materinya dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Banyak komentar-komentar tadi. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Nanti ada informasi lebih lanjut ya tentang topiknya itu terkait dengan geothermal sepertinya. Baik, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Andi. Andi. Silip. Terima Terima kasih kasih. semuanya.